kembali lagi di podcast kita kali ini. Saya Novi, saya Ulun, dan saya Yanti. Oke guys, podcast kita kali ini akan membahas tentang apa sih? halo. Podcast kita hari ini kita akan membahas prokrastinasi akademik. Apa sih itu prokrastinasi akademik teh? Jadi prokrastinasi itu adalah sesuatu perilaku yang suka menunda-nunda pekerjaan. Biasanya banyak nih, bukan cuma kita aja ya, tapi yang paling sering dan yang akan kita bahas hari ini adalah tentang akademik dan pastinya berhubungan dengan Anak-anak sekolah. Jadi makanya kita akan langsung menghadirkan Bintang tamu kita kali ini yaitu Nurwa Ayu Ningsi. Halo Kak, salam kenal. Halo. Duduk. Oke. Sebelum dimulai, perkenalan dulu aja nih. Perkenalan dulu ya. Iya. Hai guys, kenalin nama aku Nurwa Ayu Ningsi. Sekarang aku kelas 3 SMA, sekolah di LA. Jauh kan? Rumah abang. Cuma dekat. Ya, kita lagi mau nyusul kakak-kakak perguruan tinggi. Oke, nanti kamu boleh nih kita rekomendasiin kampus kita aja di sekolahnya di BBC guys. Pokoknya BBC itu is the best pokoknya ya. Guys, rekomendasi juga buat kalian. Buat kalian yang di luar sana yang masih kelas 12 bingung nih mau kuliah di mana, di BBC aja guys. Oke, kita sekarang lanjut ke pembahasan kita kali ini guys. Kita udah siapin beberapa pertanyaan nih buat tema. Nah, langsung aja nih ke pertanyaan yang pertama. Sebagai seorang pelajar, pernah gak sih kamu suka nunda-nunda tugas sekolah? Pernah, pasti. Jangan sekolah kita aja mahasiswa suka menunda-nunda. Ya pasti sih, karena kan kalau misalnya kadang mungkin ya ada beberapa faktor sebenarnya. Kadang nggak suka pelajarannya, terus kadang tergoda dengan scroll TikTok. Sekarang ya, kamu udah Nomor 1 Semua kalangan ya. masih ada di Itu juga ya, drakor. saya juga termasuk orang. Betul. ternyata. Saya juga mau punya pertanyaan nih. Apa sih ya alasan kamu menunda-nunda suatu tugas itu gitu? Suka menunda gitu. Suka nunda. Mungkin kalau misalnya dari segi pelajaran ya, itu biasanya kebanyakan dari segi pelajaran. Terus kadang juga dari ya karena emang nggak suka aja sih sebenarnya. Gak suka aja sih sama pelajarannya, mungkin karena boring ya. Satu nggak ngerti juga aku kadang gitu kan. Kalau misalnya kita nih ngerjain tugas tapi kita nggak ngerti tugasnya itu apa, kan bingung sendiri juga, malas kan lama-lama gitu. Jadi aku lebih milih buat kayak ya udahlah nanti aja ngerjain tugasnya, mendingan aku kerjanya pas nanti mau dapat deadline aja, karena mau nggak mau harus selesai dong gitu kan. Jadi otak aku pasti bekerja lebih keras saat itu. Oke, nah kan biasanya nih kan selain kita menunda-nunda mata pelajaran nih, biasanya kamu suka menunda-nunda hal apa sih selain itu gitu? Selain pembelajaran ya, Tentang apa gitu? selain dunia sekolah nih, beres-beres kayaknya, beres-beres kamar juga salah satu sih. Karena kan misalnya bisa aja nih beres-beres kamar tuh dari pagi atau misalnya minggu ya, pagi itu kan harusnya bisa beres-beres nih. Tapi aku biasanya nanti aja lah pas mau tidur. Iya benar. Kan jauh banget kan timelinenya gitu. Jadi aku mikir kayak hari itu adalah hari Minggu, aku harus menikmati seharian ini di kasurku walaupun berantakan. Jadi paling aku beresnya pas mau tidur, karena kan nggak bisa juga kalau tidur berantakan gitu kan. Terus nih ya, pelajaran apa yang paling kamu suka? Paling suka apa nggak suka nih? Paling suka di Dua-duanya deh. Iya. Ada. Kalau yang paling gak suka itu adalah matematik yang berhubungan dengan angka-angka, itu aku paling gak suka. Kayaknya itu kita semua deh. Kita semua emang matematika tuh, aduh. Ya. Kalau aku lebih sukanya ke seni. Ya. Karena seni itu bebas gitu kan. Jadi aku bisa
Berarti kamu orangnya suka dengan hal-hal yang apa ya, bebas, suka mengeksplor gitu. Iya, aku suka mengekspresikan diri. Iya. Kalau seni kan bisa kita Gimana kita? gitu kan, abstrak aja aku suka. Oke nih, kalau misalnya nih kamu suka nih sama pelajaran seni tadi, tapi kamu nggak suka sama gurunya tuh, gimana tuh? Kalau misalnya Masih suka gurunya nunda-nunda nggak? killer gitu ya. Mm-mm. Terus aku suka nih pelajarannya. Ya udah sih, aku tetap kerjain sih. Walaupun mau sekiller apapun, karena aku yang aku suka tuh pelajarannya. Gitu. Jadi kalau misalnya hari itu ada tugas, pasti hari itu juga aku selesai. Dan pasti aku sebisa mungkin kayak ini aku paling bagus sih gitu. Soalnya aku pernah, kan aku dulu nggak suka ya pelajaran bahasa. Susah aku kalau misalnya tentang ngafalin kosakata. Waktu itu ada guruku bahasa Inggris. Awalnya aku nggak suka pelajaran ini karena kalau ngafalin kosakata aku nggak suka. Tapi gurunya ini bisa gitu bikin aku enjoy, dan akhirnya aku jadi suka pelajaran ini. Berarti guru juga berpengaruh. Iya, guru juga juga berpengaruh. Tapi bener sih, karena kan kalau misalnya aku juga kadang kalau ngajar cuma diterangin gitu aja kan Bosan boring gitu. Apalagi kan katanya kalau misalnya ini pernah aku baca gitu, katanya kalau misalnya manusia gitu dalam 15 menit atau 5 menit diam aja kayak gini, itu kan untuk jatuhnya jadi harus ada gerakan atau entah itu speaking atau apa gitu kan. Apalagi sekarang jamu udah canggih kan, harusnya sih lebih bisa benar-benar itu lagi sih cara belajarnya, cara ngajarnya. Oke nih, kamu kan sekarang udah kelas 3 nih ya. Kedepannya kamu kayak mau gimana lagi nih? Kayak masih suka menunda-nunda pekerjaan? sekarang ya. Untuk sekarang ya, karena aku juga punya planning ke depannya gitu kan. Aku punya goals yang harus aku kejar juga. Untuk saat ini aku sedang belajar buat manage waktu ya, kayak waktu buat belajar, waktu buat ngerjain tugas, terus waktu buat aku nonton juga aku kurangin gitu. Ya walaupun tetap aja sih kadang bolong-bolong gitu kan. Pokoknya kayak gitu sih. Jelas sekarang sudah terbentuk ada prioritas. Ya, ada prioritas. Goals kamu. Ya. Oke. Lanjut nih ke pertanyaan yang selanjutnya. Apa sih harapan kamu untuk pengajar supaya kamu tuh nggak ngerasa bosan waktu belajar? Kalau buat aku ya, kayak tadi sih, misalnya aku nggak suka nih pelajaran matematik gitu kan. Nah, gimana caranya si guru tuh bikin materi tersebut tuh lebih mengasihkan, entah itu mungkin dari games, ada gamesnya gitu kan, ada SPP-nya. Nah, jadi kan lebih seru gitu. Terus kalau misalnya aku suka eksperimen kan sebenarnya anaknya kan. Semua orang kan suka deh eksperimennya gitu sih. Jadi belajarnya itu nggak terlalu monoton gitu. Kalau bisa gitu dituanginnya ke situ. Ada banyak geraknya lah gitu. Karena kalau diem aja itu pasti bosan. Berarti dari gaya belajar ya. Kayak belajar. Kan gaya belajar itu kan beragam. Dan setiap anak itu beda-beda gaya belajarnya. Iya benar. Benar banget. Biasanya kamu pernah nggak kayak ngerjain tugas nih sampai saking menunda-nundanya sampai nggak dikerjain gitu, sampai deadline-nya habis gitu? Aduh, pernah nggak ya? Kalau untuk dulu sih, maybe ada kali ya. Tapi cuma 1 atau 2 lah gitu. Sininya sih enggak. Cuman kayaknya kalau untuk nggak ikut pelajaran sih ada. Pernah. Jadi Apa alasannya itu? karena sebenarnya kasihan juga sih gurunya kan. Gimana ya ngejelasinnya? Jadi gurunya tuh terlalu cuek ya, bisa aku bilang cuek banget sama muridnya. Walaupun beliau tuh sebenarnya sabar, saking sabarnya jadi kesannya kan cuek. Iya. Jadi si anak mau ngapain aja tuh beliau membiarkan aja. Jadi kurang tegas. Sebenarnya kita juga nggak boleh sih kayak gitu kan sebagai murid. Kitanya juga nggak tahu diri sih sebenarnya. Jadi waktu itu kalau misalnya pelajaran beliau itu pasti kebanyakan di kelas kita tuh pada keluar, pada izin kamar mandi, padahal nyatanya jajan, nongkrong gitu. Dan itu nggak balik lagi sampai jam istirahat. Karena kebetulan jam beliau tuh emang jam sebelum istirahat gitu loh. Oh, di jam-jam Jam rawan banget. Iya, Udah mah gurunya nggak
terlalu ya udah nggak apa-apa gitu, biarkan aja gitu, terlalu gaul. Tapi aku lihat-lihat siapa Nurma ya? Nurma tuh kelihatannya aktif. Waktu sekolah ikut organisasi apa? Aku ikutnya seni, karena aku balik lagi, aku suka banget sama seni. Aku masuk teater juga kan, anak teater juga. Suka paduan suara juga, bagus kan? Bisa dites? Boleh, boleh. Aku bisa yang lagi viral itu. Bisa Yura. Ya, biasanya kamu tuh suka terpengaruh nggak nih menunda-nunda itu karena lingkungan gitu? Contohnya kayak teman-teman kamu. Gitu. Kalau misalnya teman sih enggak ya, lebih ke pacar sih. Wah, itu mah. Aduh. Guys, pacar itu emang segala-galanya ya. Jangan ya deh ya. Jangan ditiru. Jangan pacaran dulu. Tapi benar jangan pacaran dulu. Itu mengganggu sekali. Oke, jadi pacar ya yang Pacar, kalau sangat aku sih. berpengaruh tuh. Karena kalau misalnya berantem kita juga nggak bisa mikir kan buat tugasnya. Jadi gimana sih solusinya? Solusi aku ya, mungkin kayak kita harus tahu sih tujuan kita apa. Kita punya poin apa nih? Misalnya di tahun ini aku pengen dapetin tes topik misalnya, karena aku suka bahasa Korea gitu. Jadi aku harus kasih timeline nih, kayak misalnya bulan ini aku belajar harus sampai sini. Terus aku bagi tugasnya dari jam sekian sampai sekian. Terus kalau main tuh harus mungkin minggu doang atau apa, drakornya jadi berhentiin dulu. Mungkin kayak gitu sih. Lebih ke sudah ada prioritas. Oke, berarti tujuan kamu ke depannya di perkuliahan mau ngambil Ambil apa apa nih? nih? Oh, aku sih sebenarnya pengennya seni, cuman kayaknya agak susah ya. Jadi mungkin aku mau ambil bahasa. Kalau bahasa kebetulan ya di kampus kita. Di Bener-bener. kampus mana kita nih, guys? BBC. Di kampus kita ada bahasa. Ada Nah, bahasa. kebetulan. Berarti nanti kamu boleh lah main sama kita ya. Boleh. Nanti kita rekomendasiin Ajak ya. tur ya, tur kampus. Oke. Oke. Dan untuk kesimpulan podcast kita kali ini tentang apa, guys? Prokrastinasi Akademi. Kesimpulannya apa, teman-teman? Nah, Jadi prokrastinasi itu kan kayak perilaku yang suka menunda-nunda gitu. Dan ini tuh tidak terjadi hanya kepada seorang pelajar. Jadi semua orang pasti mengalami itu. Nah, untuk itu agar tidak kita mengalami dampak buruknya, kita harus menetapkan prioritas sehingga kita juga harus bisa memanage waktu. Ya, penting banget itu manage waktu. Dibagi-bagi waktu. Kita boleh menikmati waktu, tapi tidak boleh Melalaikan. quotes hari ini. Oke. Sekali-kali yang menikmati ya. Ya, boleh dong, boleh. Oke, guys, podcast kita kali ini itu aja. Kok nggak kerasa ya? Iya, Cepet banget, cepet guys. banget. Nggak kerasa emang. Udah, silahkan diminum dulu. Oh iya, dari tadi ya. Oke, guys, podcast kita kali ini sampai di sini lagi. Sampai di sini jumpa. aja. Sampai jumpa lagi ya next